Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hikmah Aidul Jeria Salding dengan nomor akhiran NIM 034 akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Ibu Haji Andi Hasrianti SSMPD selaku dosen pengajar dalam mata kuliah karya tulis ilmiah. Sebelum melangkah lebih jauh, hendaknya kita mengerti apa itu teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, teknik itu sendiri merupakan cara atau siasat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan penyusunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses atau mengumpulkan data, baik itu dilakukan perseorangan ataupun sendiri, ataupun per kelompok. Nah, dalam penyusunan ini, kita harus memperhatikan apakah penyusunannya itu dilakukan secara baik dan teratur. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknik penyusunan karya tulis ilmiah itu merupakan tata cara yang sistematis dengan mengelola data secara baik dan teratur. Masuk kepada tahap penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, pada dasarnya, penyusunan karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini bisa juga disebut dengan tahap prapenulisan atau tahap perencanaan. Nah, di mana pada tahap persiapan ini, penulis atau peneliti akan memilih permasalahan yang akan diangkat menjadi topik. Nah, pemilihan yang akan diangkat menjadi topik nanti ini, misalnya seperti bidang studi yang relevansi dengan apa yang sedang kita teliti, keahlian kita, ataupun minat dan bakat kita. Nah, yang kedua itu, kita dapat mengetahui pembatasan-pembatasan yang telah dilakukan ketika telah memilih topiknya, sehingga ketika nanti dilakukan pembatasan topik, para peneliti atau penulis itu tidak terlalu jauh untuk mencakup pembahasan yang akan dibahas nantinya, tidak keluar dari pembahasan atau topik yang akan dipilih. Nah, yang kedua ada mempertimbangkan bentuk karangan. Mempertimbangkan bentuk karangan ini di mana para penulis atau peneliti akan melihat bentuk karangan seperti apa yang mereka akan buat nantinya. Apakah bentuk karangan karya tulis ilmiah atau karya tulis non-ilmiah ataupun karya tulis semi-ilmiah. Nah, karena kita membahas karya tulis ilmiah, tentunya saja harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau tata bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir ada pengumpulan data. Nah, dalam tahap pengumpulan data ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, di tahap pengumpulan data ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para peneliti atau penulis. Karena ketika para peneliti atau penulis ini mengumpulkan data pendukung, maka data yang digunakan akan menjadi argumen-argumen baru atau teori yang baru bagi penulis atau peneliti tersebut, sehingga para peneliti atau penulis tersebut itu dapat mempertimbangkan mana argumen-argumen atau informasi yang ia dapatkan secara objektif ataupun subjektif. Nah, dalam tahap pengumpulan data ini itu banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan cara kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, kita itu bisa melihat dengan cara mencari dari semua sumber jenis literatur. Nah, sumber jenis literaturnya itu kita bisa dapat di buku sebagai referensi, ataupun jurnal, artikel, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tahap wawancara juga ini, pada tahap yang kedua itu ada tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini, kita bisa menanyai secara langsung kepada para ahli mengenai topik-topik yang akan dibahas nantinya. Nah, meskipun tahap wawancara ini kita mendapatkan informasi yang lebih sedikit, namun informasi yang didapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Yang ketiga, ada tahap pengumpulan data melalui penelitian atau observasi secara langsung, atau bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan. Nah, observasi langsung ini itu
Para peneliti atau penulis datang langsung kepada objek kajian yang akan dia teliti nantinya, sehingga data atau informasi yang didapatkan lebih objektif, lebih mendalam, sehingga para peneliti atau penulis ini mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai objek penelitiannya. Nah, yang kedua itu ada tahap penulisan draft, di mana tahap penulisan draft ini penulis itu menghasilkan teks awal yang merupakan representasi awal atau gambaran awal dari ide-ide dan informasi yang telah dikumpulkan. Maaf. Nah, di tahap penulisan draft ini merupakan gambaran kasar yang nantinya masih bisa dikoreksi di tahap selanjutnya. Dalam penulisan draft ini juga kita masih bisa membagikan ke orang-orang yang kita anggap mumpuni dalam penulisan karya tulis ilmiah kita tersebut, sehingga ketika orang tersebut akan memberikan ulasannya atau tanggapannya, kita dapat memperbaikinya nanti di dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap revisi. Nah, di tahap revisi ini, kita akan melihat peninjauan kembali mengenai isinya, strukturnya, ataupun gaya bahasa dari karya tulis ilmiah tersebut, sehingga kita dapat melihat kekurangan atau kelebihan dari karya tulis ilmiah kita, ataupun kita dapat memperkuat argumen-argumen dengan cara menambahkan argumen-argumen yang baru dan yang lebih meyakinkan dan tidak subjektif, serta dapat meningkatkan keseluruhan kualitasnya. Nah, yang keempat ada tahap penyuntingan, di mana tahap penyuntingan ini dilakukan perbaikan mengenai seluruh aspek karangan. Nah, tahap penyuntingan ini lebih berfokus kepada teknik, apakah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, apakah penulisannya sudah sesuai atau tidak. Nah, dalam tahap penyuntingan juga ini kita dapat menyesuaikan apakah alur dari bab pertama hingga bab terakhir yang telah disusun itu berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain atau tidak. Nah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita dapat mengkoreksinya lebih dalam lagi di tahap penyuntingan ini. Dan yang terakhir ada tahap publikasi. Nah, dengan melalui tahap publikasi ini, maka perlu diperhatikan apakah tulisan ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Dalam tahap publikasi ini juga, ketika kita telah menyebarkannya pada halayak ramai, maka kita akan mendapatkan respon apakah karya tulis ilmiah kita itu masih kurang atau masih ada yang perlu ditambahkan. Sehingga kita ketika dalam penulisan selanjutnya, kita dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik. Baiklah, melangkah ke teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, secara umum, karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 3 bagian besar, yakni pendahuluan, bab isi atau pembahasan, dan juga penutup atau kesimpulan. Nah, yang pertama ada bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan itu kita perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini akan menjelaskan landasan empiris dan teoritis, maksudnya menjelaskan landasan yang telah dibuktikan dengan pengalaman atau yang masuk akal, yang kemudian akan berfokus pada masalah yang akan dijelaskan nantinya. Nah, dalam paragraf pertama paragraf pertama dalam latar belakang masalah ini hendaknya ditulis secara meluas, maksudnya ditulis secara melebar mengenai topik yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ilmiah kita itu sendiri. Kemudian nantinya akan mengerucut atau akan fokus kepada judul yang telah ditentukan nantinya. Nah, dalam penulisan latar belakang masalah ini hendaknya kita juga menjamu teori-teori atau argumen-argumen dari para peneliti sehingga dapat meyakinkan pembaca untuk membacanya lebih lanjut dan juga akan menguatkan produk yang dikeluarkan dengan alasan mengapa kita mengangkat karya tulis ilmiah tersebut. Nah, yang kedua ada rumusan masalah dan batasannya.
Nah, rumusan masalah ini merupakan gambaran masalah yang akan dibahas nantinya pada bab isi atau pembahasan. Nah, rumusan masalah ini penting karena eh, maaf, rumusan masalah ini penting agar ketika nanti penulis atau peneliti akan menjelaskan pada bab pembahasan atau bab isi, mereka tidak keluar dari rumusan masalahnya tersebut, sehingga diperlukan batasan-batasan dalam rumusan masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat ini membahas mengenai gambaran serta harapan mengenai maksud dilakukannya penelitian serta penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan ini akan menjelaskan gambaran mengenai mengapa karya tulis ilmiah tersebut diangkat atau diteliti. Nah, manfaatnya ini apakah peneliti atau penulis ini dapat memberikan kontribusi baru atau teori baru bagi bidang studi yang sedang ia teliti. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini merupakan penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya akan menjadi landasan, di mana ketika para peneliti telah mengumpulkan bahan atau data yang menjadi acuannya, di kerangka berpikir inilah yang nanti akan menjadi landasan teoritis, landasan yang kuat, yang meyakinkan para pembaca ataupun para penulis atau peneliti untuk menjelaskan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada metode. Metode itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di mana metode ini mungkin akan dijelaskan pada kelompok-kelompok selanjutnya nantinya. Tapi di metode itu terdapat 3 bagian metode. Nah, yang pertama itu ada metode kuantitatif, yang kedua itu ada metode kualitatif, dan yang ketiga itu ada metode penggabungan, di mana metode ini menyesuaikan dengan objek yang akan diteliti atau pembahasan yang akan penulis bahas nantinya. Nah, yang terakhir ada sistematika. Sistematika ini merupakan susunan penulisan sebagai gambaran alur yang akan disajikan nantinya. Nah, sistematika ini merupakan susunan yang di mana akan menyambungkan alur-alurnya semuanya. Alur-alur semuanya. Nah, dalam sistematika ini juga berbeda-beda penulisannya. Misalnya seperti dalam penulisan skripsi atau penulisan makalah ataupun juga proposal itu berbeda. Misalnya dalam skripsi itu kita perlu mencantumkan hipotesa awal, lembar kerja ataupun metode yang perlu ditampakkan, namun dalam penulisan makalah itu tidak. Sehingga dalam sistematika ini kita dapat menentukan apakah kita membuat sebuah makalah atau kita membuat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk proposal ataupun skripsi dan lain-lain sebagainya. Nah, melangkah ke bagian besar selanjutnya yakni bagian isi atau bisa juga dikatakan sebagai pembahasan, di mana secara umum isi itu mengandung penjelasan masalah yang telah diuraikan pada rumusan masalah. Nah, isi ini mengandung beberapa hal ataupun argumen-argumen atau teori-teori dari para ahli, serta teori yang telah kita landaskan sendiri berdasarkan data-data yang telah dijelaskan atau data-data yang telah kita baca. Kemudian kita dapat menggabungkan teori tersebut. Apakah teori tersebut dapat menghasilkan ilmu yang baru ataupun dapat menjabarkan atau menjelaskan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bab isi ini juga tidak boleh keluar dari rumusan masalah yang telah ditentukan agar fokus penelitian ini tidak terlalu jauh atau tidak terlalu kemana-mana. Kemudian pada bab isi juga ini dijelaskan mengenai metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga ada penutup atau simpulan. Nah, pada simpulan ini harus disajikan dengan sederhana. Simpulan ini harus mencakup segala isi keseluruhan dari makalah itu dengan sederhana. Banyaknya simpulan itu harus konsisten dengan rumusan masalah. Simpulan atau penutup ini juga harus mengenai inti-inti dari pembahasan yang telah kita lakukan.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.